Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 18 Agustus tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim bab 2 ayat 11 sampai 15. Setelah Yosua meninggal dunia, orang Israel melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti Allah lain, dewa-dewa dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah kepada dewa-dewa itu, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka ke atas mereka. Hal ini sesuai dengan peringatan yang disampaikan Tuhan kepada mereka dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan para perampok. Tetapi para hakim pun tidak dihiraukan mereka, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Bangsa Israel segera menyimpang dari jalan yang ditempuh nenek moyang mereka yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasih mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi begitu hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Mereka mengikuti Allah lain, beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak menghentikan perbuatan jahat dan kelakuan mereka yang tegar itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah
Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah taat pada perintah Allah. Suatu ketika, ada seorang yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang yang bertanya ini tentu sudah tahu siapa Yesus itu, sehingga ia boleh bertanya demikian. Ia tahu bahwa Yesus dapat memberikan solusi atas apa yang menjadi masalahnya. Yesus memperhatikan dia dan tentunya punya keinginan untuk menjawab agar orang ini mendapatkan apa yang menjadi kerinduan dan cita-cita dia. Yesus pun menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Secara sederhana, Yesus memberikan jawaban yang sebenarnya bisa dibuat oleh orang tersebut dengan hanya melakukan semuanya seturut perintah Allah. Orang tersebut masih menginginkan Yesus merinci perintah Allah tersebut, maka Yesus pun memberikan keterangan dengan berkata, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Secara gamblang Yesus mengatakan kepada dia apa yang harus dilakukan dalam hidupnya
supaya ia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi ternyata sesudah ia mendengarkan hal ini, secara cepat dan spontan ia berkata bahwa ia sudah melakukan semuanya ini dalam hidupnya. Tapi apakah benar ia telah melakukan semuanya itu dengan penuh ketulusan, kerendahan hati, dan bertanggung jawab dan penuh dedikasi? Memang terkesan orang ini menjawab dengan agak sombong, seakan-akan semuanya itu ia sudah lakukan. Pada akhir percakapan, Yesus pun secara tegas mengatakan, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar hal ini, orang tersebut menjadi kecewa karena banyak hartanya dan pergi dengan hati yang sedih. Ia rupanya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kelekatan pada hal duniawi seperti uang. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan yang sama boleh juga kita ajukan kepada Yesus untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Maka Yesus pun akan menjawab hal yang sama kepada kita untuk selalu setia, bertanggung jawab, dan terlebih mentaati seluruh perintah Allah. Kita juga diingatkan untuk tidak terlalu lekat dengan barang duniawi yang bisa mengantar kita menjadi jauh dari Tuhan. Mari berbuat baik terus, taatilah seluruh perintah Allah, dan tidak lekat pada barang duniawi. Niscaya kehidupan kekal menjadi milik kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.